Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerdas liputan Sumbawa, balik lagi bareng aku Mujiati dalam segmen Ngobrol bareng Gen Z. Iya, teman-teman, hari ini di episode ke-21 aku bawa narasumber yang berbeda lagi nih guys. Masih fresh, masih baru ya. Kita kenalan dulu. Halo guys, perkenalkan nama aku Azmi. Lengkapnya Muhammad Azmi Nasirul Haq. Oke, panggilannya biasa siapa? Panggilannya Azmi. Azmi. Ya, Oke. Mau deket mau jauh tetap Azmi ya, panggilannya. Azmi. Kalau Oke. nggak Mi. Oke, Mi. Ya, gitu. Oke, dari mana asalnya? Asalnya dari Subang, Jawa Barat, Kak. Subang, Jawa Barat. Ya. Oke. Sekarang tinggal di Sekarang tinggal di Brangpiji. Brangpiji. Brangpiji ini Sumbawa. sebelahnya Bandung, bukan? Bukan. Oh, bukan. Masih di Sumbawa, Kak. Masih Sudah di Sumbawa ya. Iya. Oke. Oke, Azmi, hari ini kita akan ngebahas sebuah tema. Apa tuh, Kak? Temanya berjudul Ada yang berantakan, tapi bukan rambutnya si Aduh. Azmi. Rambut. Kita akan ngebahas sesuatu tuh yang mulai hari ini tuh kerasa makin berantakan aja gitu. Tapi ini bukan tentang rumah yang berantakan, apalagi rambut kamu yang berantakan gitu ya. Iya. Nah, ini tuh tentang galaunya kita bagaimana bisa istiqomah dalam ibadah. Ah, Ini kan berat banget gitu ya. Gimana sih bisa istiqomah dalam ibadah gitu. bener, Kak. Bener. Kalau nggak salah dengar-dengar cerita kamu dulu pernah mondok ya? Iya, betul. Berapa Alhamdulillah. tahun? Alhamdulillah 6 tahun, Kak. Oke, kayaknya Cukup lama. teman-teman dari beberapa narasumber yang pernah aku undang kayaknya suka banget ya mondok sampai Iya. 6 tahun, nggak ngerti. Iya, Oke, gitu. berarti cukup lama gitu ya. Lama. Nah, sekarang kan masa zaman di pondok sama masa zaman di kuliah itu pasti jauh beda ya gitu. Beda banget, beda. Kamu ngerasain gak sih ketika ibadah itu mulai turun-turunnya gitu? Apa yang kamu rasain kadang ketika kamu tuh lagi down banget gitu? Iya. Pasti sih, Kak, itu ngerasain banget. Mm-mm. Karena apalagi kalau perbandingan ya antara ketika kita mondok sama di luar pondok gitu. Jadi kalau kita mondok itu kan lingkungannya itu homogen ya, Kak. Iya, Sama semua rata-rata gitu. kan Iya, kegiatannya teman-teman. juga sama ya. Iya. Terus teman-temannya juga ya dalam lingkup yang soleh-soleh gitu ya. Waduh, Terus ngeri. diikat dengan aturan yang Yang untuk sama gitu ya. selalu menjaga kita gitu. Oke. Beda ketika kita pas udah kuliah, itu heterogen banget gitu. Semua hal ada, semua orang dengan latar Karakter yang belakang, berbeda. karakter belakang. Mhm. Jadi kita kayak dituntut untuk bisa beradaptasi atau Bener. bahkan gimana cara kita mengaplikasikan nih yang udah saya dapat gitu, udah aku dapat dari pondok itu kayak gimana di dunia kampus ini gitu, Kak. Mm-mm. Bener banget sih. Terus ini nih pertanyaan yang paling kita kan nggak tahu nih ya. Kamu pernah nggak sih nanya-nanya ke diri kamu gitu? Ini ibadah aku, sholat aku diterima nggak sih sama Allah? Itu, Kak. Itu pernah banget, Kak, asli. Jadi kadang saya tuh mikir, aku tuh mikir jangan-jangan selama hidup gitu dari lahir sampai sekarang gitu umur 20 Dari balik lah ya, kan lahir nggak langsung sholat, Allahu Akbar. betul. Dari balik Iya, ya, dari iya, balik, dari dari balik. balik. Hmm. Kira-kira ibadah yang aku lakuin tuh diterima nggak sih sama Allah? Mm-mm. Nah, tapi sebenarnya kalau kita sebagai hamba itu nggak perlu sih terlalu untuk menerka-nerka Mempertanyakan hal itu gitu ya. betul. Jadi bagaimana sih kita untuk memaksimalkan kesempatan yang ada gitu, Kak. Jadi lebih fokus kepada ya udah gimana ibadah dimaksimalin Betul, gitu ya. Kak. Belajar dihusuin lagi daripada sibuk nanya, Ya. mikirin ini aku ibadah diterima nggak ya, nanti Tapi diem jatuhnya aja gitu iya bener, nggak atau melakukan. jatuhnya karena terlalu overthinking kayaknya sholat aku nggak diterima, ya udah nggak usah Nggak sholat sholat, deh, ya aduh, nggak sih, itu kacau banget sih malah itu. lebih bahaya ya. Bener, ya. Oke, jadi lebih baik kita itu fokus gimana mengupgrade ibadah kita supaya Ya, bisa lebih maksimal lagi maksimal daripada lagi. sibuk mikirin diterima atau gitu. enggaknya gitu. Karena ya kalau kita udah ikhtiar ya, Kak, udah Bener-bener. usaha ya insya Allah gitu. Nah, itu juga bakal jadi amalan gitu atau pahala kita buat nanti di sisi Allah gitu, kan. Bener banget. Tapi kamu pernah gak sih ngerasain ibadah lagi down-downnya, terus apa yang kamu lakuin pada saat kamu tuh lagi males banget buat ibadah, pokoknya lagi kayak lagi berantakan banget deh gitu. Nah, gini, kadang kalau lagi berantakan itu, Kak, saya apa ya, ada hal yang kurang gitu. Atau Oke. ada yang mood tapi nggak jelas ini tuh apa sih yang Apa dirasain maksudnya ya. gitu ya? Apa yang kurang gitu. Dan ketika emang iman saya turun itu pasti harus sadar dulu sih, Kak. Oh, ternyata kualitas ibadah saya yang makin hari makin jelek gitu.
Ternyata sholat saya lagi gak bener gitu. Pas azan tapi masih leha-leha, pas azan tapi nunggu qomat gitu. Sampai akhirnya masbuk atau bahkan ketinggalan Makanya berjamaah jadinya gitu. sholat mandiri gitu ya. Itu makanya juga kehidupannya juga jadi gak lancar gitu karena ibadah yang kita lakuin juga berantakan gitu Kak. Oke, berarti hidup kita itu berkaitan sama ibadah kita gitu ya. Jadi Betul, Kak. ketika ibadah lagi berantakan itu impact banget sama hati kita nggak sih? Iya, Jadi Kak, kayak tiba-tiba ngerasa galau dan ngelakuin apapun itu kayak nggak maksimal. Iya, betul. Oke, berarti itu bertarik garis lurus ibaratnya ya sama ibadah Iya. kita gitu. Ketika ibadahnya baik, Balance gitu Kak. balance ya. Oke, aku jadi keinget sih kisah beberapa waktu lalu pas aku mau ngisi podcast juga. Iya, Pas gimana? Ramadan nih ya. Ya. Iya, Ramadan Jadi nih. ceritanya tuh emang lagi nurun kali ya, ritme ibadahnya lagi nurun, terus lagi padat banget agenda, terus tiba-tiba tuh pas mau berangkat podcast itu udah dari rumah aja udah deg-degan banget gitu, padahal udah dari kemarin-kemarin juga ngisi gitu Oh, ya, tapi iya. tiba-tiba pas berangkat tuh kayak deg-degan banget sampai mikir, ya Allah, ternyata setakut ini mau ngelaksanain sesuatu ketika posisi hati kita lagi berantakan banget, ibadah lagi berantakan banget sampai takut kayak nanti ini aku ditolongin gak ya sama Allah kalau ada kejadian dia, apa-apa ya gak sih? Iya, benar, Sampai Kak. kerasa kayak gitu. Kadang juga ngerasa malu sama Allah kalau misalnya ibadah kita masih gitu-gitu aja, tapi setiap hari Allah tuh ngasih nikmat buat kita. Ya gak sih gitu gak Iya, sih? Kak. Terus pas Ramadan, ini kan udah masuk ke 21 Ramadan. Ngerasain Iya. nggak siklus naik turunnya ibadah? Ngerasain banget Kak. Oke, gimana Apalagi tuh? perbedaan kita udah di penghujung nih Kak. Aduh, beda banget sama pas awal ya semangatnya Kamu gitu. lebih semangat mana, di awal atau di akhir? Awal semangat banget tapi harapannya tetap konsisten sih. Di Cuman akhir ini gitu lagi ya? berusaha nih, ini udah Oke. malam ke-21 ya. 21, Wah, iya ini nih bener. ujian banget nih Kak. Bener Soalnya banget. udah di akhir-akhir ini kadang kita ngerasa bahwasannya rutinitas ibadah ini kayak ya udah kayak gitu doang, kayak gitu-gitu doang gitu. Bener Padahal kalau kita tahu gitu di 10 malam terakhir itu Iya. kan ada hadiah gitu, ada sesuatu yang Allah sempilin gitu ya Apaan Kak. tuh? Iya, apa tuh ya? Apa tuh? Share. Di 10 malam terakhir itu kan ada namanya malam Lailatul Qadar gitu Kak. Nah, justru di akhir-akhir Ramadan yang harusnya kita itu kayak memaksimalkan dan Lebih kencengin lagi gitu. dikencengin lagi gitu ya. Tapi justru orang-orang atau bahkan mungkin saya gini ya hari Iya. ini gitu, malah fokusnya ke hal lain gitu kayak Oke. orang-orang kayak akhir Ramadan diskon gitu ya, Iya. belanja orang-orang gitu ya. Banyak-banyak yang bisa dibeli di akhir-akhir Ramadan malah makin murah-murah gitu ya. Jadi godaan tersendiri daripada beribadah. Gimana? Jadi gitu. fokus ke ibadahnya hilang gitu. Iya bener banget sih. Padahal di Ramadan Allah udah ngasih satu malam spesial yang harus kita cari gak sih? Ya, itu. Malam apakah itu? Malam apa tuh? Malam Lailatul Lailatul Qadar, ya, Qadar. guys. Iya, Itu dia. benar banget. Ada malam yang ibaratnya Allah tuh udah siapin buat kita, yang harusnya di 10 malam hari terakhir tuh kita nggak perlu mencari. Nggak Ibaratnya kan perlu. katanya di malam-malam ganjil ya nggak Iya, sih? malam-malam ganjil. Tapi kayak gitu. ya nggak usah kencengnya cuma malam ganjil doang ya nggak sih, harusnya di 10 malam terakhir itu kita ya Kita maksimalin ya. iya benar maksimalin. Kita full Sampai kan. ingat nggak sih kisah yang Rasulullah mengencangkan apa? Pas Kali 10 malam terakhir sarung sarung. untuk beribadah. Oh iya. Biar apa namanya, biar Nggak makin lepas. fokus Iya, gitu biar- loh iya, ibadahnya, benar. biar makin fokus ibadahnya, itikafnya juga terusan dilaksanain gitu supaya bisa mendapatkan tadi gitu kenikmatan malam Lailatul Qadar. Benar sekali. Apa sih Ya. pahalanya kalau kita dapat malam Lailatul Qadar? Wah, itu Besar banget gak sih? kalau yang pernah saya baca juga kan malam Lailatul Qadar itu yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. bulan. Nah, itu berarti 1000 bulan itu banyak banget gitu ya. Berarti ibadahnya kita lagi nabung ibadah ya nggak Iya, sih? cuman satu malam tapi lebih Pahalanya- baik dari pahalanya Iya 1000 benar, bulan. lebih baik dari 1000 bulan, bahkan 1000 bulan berapa tahun ya? Ya Itu. segitulah ya. Pokoknya intinya ya, nanti tolong netizen tolong ditulis di kolom komentar ya. Teman-teman tolong ditulis di kolom komentar 1000 tahun, 1000 bulan. 1000 bulan. 1000 bulan. Mohon maaf saya menambah-nambahin. Jadi 1000 bulan itu berapa tahun? Tolong nanti dihitungkan ya teman-teman semua gitu. Jadi apalagi kita tuh belum tentu gitu loh bisa hidup sampai 1000 bulan ke depan gitu. Kita nggak pernah tahu apakah besok kita masih ada, kita bisa merasakan Syawal bareng-bareng atau enggak gitu ya. Makanya kenapa Allah kasih tabungan spesial di bulan Ramadan, yaitu di 1000 bulan tadi itu. Iya, malam Lailatul Gitu Qadar. guys. Aku ingat lagi, banyak Apa kan tuh, Kak? inget nih. Iya, Mas. Aku kayaknya salah satu kisah di zaman Rasulullah juga. Ada 2 sahabat Rasulullah. Mm-mm. Satunya, mereka ini bersahabat akrab banget ya.
Oke, kamu punya sahabat nggak? Punya. Siapa namanya? Banyak. Oh banyak, oke. Tapi intinya di zaman Rasulullah tuh ada sahabat Rasulullah yang 2 orang bersahabat. Nah terus satunya wafat ketika perang. Jadi kan kalau Perang apa tuh, Kak? perang apa ya, aku lupa perang apa. Pokoknya intinya dia wafat ketika perang. Itu kalau wafat ketika perang kan namanya syahid ya nggak sih? Syahid gitu ya. Insya Allah. Nah terus kemudian si temannya ini nyusul di 1 tahun atau 2 tahun kemudian gitu baru wafat. Wafat. Nah tapi terus ada nih sahabat satunya lagi yang bermimpi bahwasanya yang masuk surga duluan nih malah sahabat yang kedua tadi yang wafatnya nyusul. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh, Kak? Karena Saya baru ternyata dengar. dia sahabatnya ini kan wafat ketika perang, syahid Iya, nih kan pasti iya. jaminannya surga ya nggak Iya, sih? iya, betul. Nah ternyata si satunya lagi nih kenapa dia masuk surga duluan? Karena dia tuh mendapatkan pahala 1 Ramadan lagi. Oh, 1 Ramadan lagi, jadi dia tuh mendapatkan pahala 1 Ramadan lagi yang dimana di Ramadan itu ada hari spesial, yaitu malam Lailatul Qadar. Segitu spesialnya nggak sih? Ternyata bisa nyalip temennya yang tadi mati Udah syahid duluan, gitu iya. loh, Padahal dia yang udah syahid. Padahal dia udah duluan gitu, Iya, tapi jaminan surganya dia dapat yang terdepan karena dia bisa mendapatkan momen-momen Ramadan. Makanya buat kita yang nggak sih dimaksimalin lagi di bulan Ramadan ini. Jangan berputus asa Gitu. pokoknya. Kasih pesan-pesan dong buat teman-teman penghujung biar ini. makin semangat di ibadahnya di penghujung Ramadan. Iya mungkin ini juga buat saya juga gitu ya. Kita kembali ke niat awal kita gitu. Bagaimana pas di awal puasa gitu kita udah semangat gitu. Ayo Ramadan ini semoga lebih baik dari sebelumnya gitu. Kan itu awal-awal semangat gitu kan kita tarawehnya bagaimana kalau kita lihat kondisi sekitar itu masih sampai full, Kak, ke belakang. Teras-teras ya nggak sih? Kayak 3 hari awal Ramadan lah. Iya benar. Pas seminggu ini malah berkurang nih sob nih. Pertengahan kalau akhir aduh itu Udah nyampe sisa-sisa, ujungnya nggak sih? aduh. Udah sampai saf awal Gitu. aja. Makanya kita kembalikan ke niat awal kita gitu, ke niat baik kita kuatin lagi. Nah, kemudian juga yang kedua kita cari lingkungan, Kak, cari pertemanan yang dimana di situ bisa menjadi wadah untuk saling nasihati gitu. Support gitu Support, ya iya, untuk saling ibadah-ibadah yang dilaksanain. Iya. Terus juga selalu menyibukkan dengan hal-hal kebaikan pastinya. Kayak mumpung di Ramadan ya udah kita sibukin banget gitu. Bahkan jangan sampai ada celah kita itu ada waktu buat leha-leha gitu Iya atau benar, buat itu nyantai. bahaya banget sumpah ya Iya. kan. Pada subuh nanti Kadang- bangun jam 12 siang. Gitu dah. Kadang lagi subuh tidur Iya, dulu 5 menit. benar. Aduh, 5 menit 5 ini jam. 5 jam. Aduh. Iya Kan benar. sia-sia jadinya. Makanya Iya gitu. iya. Terus misal juga kalau misal ada teman atau siapa gitu ngajak kegiatan kebaikan langsung aja Gas jadi gitu gas ya. gitu Apalagi iya. kan momen-momen puasa tuh pasti orang suka bagi-bagi Takjil. takjil. Itu dia. Iya, benar Kan banget. kita senang, mereka juga yang dapat juga senang. Iya gitu. benar. Jadi Berlipat-lipat pahala. bukan hanya kita sibuk war takjil gitu ya, nyari-nyari takjil, beli takjil, Iya, tapi benar. kita yang Kita ngebagiin gitu. Ada lagi? Itu dia guys. Ya, itu aja Oke. mungkin dari saya. Sip. Itu ya guys, saran dari Azmi untuk teman-teman semua dan untuk kita juga di sini gitu ya, supaya di 21 Ramadan ini sampai seterusnya kita bisa maksimalin ibadah kita gitu. Semoga, guys, ya. Jadi tadi ya teman-teman, ternyata kalau hati kita atau ruh kita lagi berantakan, makanya aku bilang tadi yang berantakan bukan tentang rumah, apalagi rambutnya dia, tapi tentang hati gitu ya. Iya. Ketika hati kita atau ruh kita ini lagi berantakan, artinya bisa di cross check ibadahnya ya nggak sih? Ibadahnya lagi bener nggak nih gitu, lagi rajin nggak nih, bisa jadi itu yang bakal nentuin aktivitas keseharian kita gitu. Bahkan ya tadi takutnya ketika kita nggak maksimalin ibadah kita gitu, nikmat yang Allah kasih itu bukan jadinya sebuah nikmat tapi kufur ya nggak sih? Iya. Kufur nikmat jadinya gitu. Oke, itu aja dari kita berdua hari ini. Terima kasih Azmi udah Sama-sama. sharing-sharing Bye. bareng teman-teman podcast Liputan Sumbawa. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan jangan lupa terus tontonin podcast Liputan Sumbawa. Jangan lupa singgah di kolom komentar, sampaikan apa yang ingin teman-teman sampaikan ya. Jangan lupa tadi 1000 bulan. Oke, itu aja dari kita berdua. Lebih dan kurangnya kita mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dadah guys. Oke.